Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Ayu Fitriani di mata pelajaran PPKN kelas 11. Oke, terima kasih. Selamat pagi buat anak-anakku. Marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Oke, terima kasih buat hari ini udah tetap masih semangat belajar, tetap masih mengikuti pelajaran saya, tetap semangat belajar, tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga lingkungan yang ada di lingkungan sekitar dan baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Oke, untuk hari ini gimana caranya kita tetap bersyukur, tetap mensyukuri apa yang hari ini kita dapatkan, tetap kita mencintai yang ada untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan ya, dimanapun kalian berada. Oke, sebelumnya untuk materi hari ini ya, kita akan membahas bagaimana sih sistem tenaga kerja yang ada di Indonesia. Tapi ini adalah pembahasan yang lebihnya awalnya yang paling sederhana. Materi paling awal seperti apa tenaga kerja itu seperti apa ya gitu. Ya pengertiannya seperti apa jenis-jenis tenaga kerjanya dan sebagainya. Tapi sebelumnya kita mengulas yang minggu kemarin itu kita bahas sistem hukum dan peradilan. Nah, sistem hukum dan peradilan yang kemarin itu yang istilahnya kalian tahu lah gitu lah, bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia, bagaimana pengertian hukum yang ada di Indonesia ini seperti apa. Nah, itu sudah tercantum dalam undang-undang dan kita harus paham betul apa sih hukum yang ada di Indonesia, dan kita harus benar-benar sebagai generasi penerus kita harus paham apa itu hukum, apa itu namanya sistem, seperti itu. Jadi kita sudah mempelajari sistem hukum sampai sebelumnya kita bahas HAM, demokrasi, sampai sistem pemerintahan. Kita itu semua tetap sebagai warga negara Indonesia yang baik, tetap menjalankan kewajiban kita. Misalnya kalian adalah sebagai siswa, berarti kita tetap menjalankan sebagai siswa, yaitu belajar di rumah, tetap di rumah, tetap semangat di keluarga, diri sendiri juga untuk menjaga kebersihan, baik itu nanti jaga jarak dengan keluarga. Maksudnya jaga jarak di keluarga adalah gimana caranya kita tetap menjaga hubungan yang baik gitu. Maksudnya adalah untuk tetap cuci tangan setiap habis melakukan aktivitas, tetap melakukan PHBS, istilahnya seperti itu. Oke, untuk memulai materi ini ya, kita akan bahas apa sistem hukum dan segala macam ya. Udah bahas yang sistem kemarin ya, sistem hukum di Indonesia. Nah, gimana caranya, bagaimana kita tetap menjaga keharmonisan kita terhadap lingkungan sekitar, seperti itu ya. Misal yang saya kasih tugas ya, memang saya kan setiap matol saya pasti ada setiap tugas yang kita harus selesaikan. Saya minta dan saya memang untuk gimana caranya kalian tetap mengikuti pelajaran hari ini ataupun sampai selesai nanti di akhir semester 1 ini, semester genap, semester gasal, jadi tidak ada yang namanya ketinggalan. Oke, karena ini sudah mulai udah akhir Oktober, saya minta tolong dengan sangat kalian semua tetap istilahnya mengulas kembali pelajaran-pelajaran dari bab pertama sampai bab hari ini, bab terakhir gitu. Tapi kalau misalnya besok ada minggu pertemuan berikutnya ada lagi, kita akan bahas sedetail-detailnya per babnya. Jadi nanti saya ada buat modul, di situ ada modulnya, di situ ada per babnya, ada soal latihan buat kalian gimana sih mempelajari dari per babnya ya, dari yang kalian sudah mengikuti pembelajaran sampai kalian lihat pengetahuan kalian seperti itu ya. Oke, untuk masuk ke materi nanti silahkan kalian simak dengan baik-baik. Semoga tetap kalian dengan menyimak secara seksama. Oke, kita simak ya. Oke, yang pertama namanya definisi tenaga kerja. Definisi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sini kan
nolnya lebih ya, jadi 2003 maksudnya, tentang ketenaga kerjaan. Tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, ini seperti definisi tenaga kerja. Nah, unsur-unsur tenaga kerja seperti apa? Tenaga kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan. Nah, tenaga kerja merupakan setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, tenaga kerja menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, ini unsur-unsurnya ada 3. Nah, istilah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada angkatan kerja, ada kesempatan kerja, ada pekerja. Adalah yang pertama itu adalah angkatan kerja. Angkatan kerja itu bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, kesempatan kerja, berarti kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah. Nah, yang ketiga yaitu pekerja. Pekerja itu adalah setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis. Nah, jenis-jenis tenaga kerjanya. Nah, jenisnya tadi kan ada unsur, sekarang ada jenisnya. Jenis yaitu ada 3, yaitu tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih sampai tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan di sini ada 3 bagian. Nah, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja itu apa aja? Nah, menyiapkan tenaga-tenaga ahli di masyarakat dengan menyediakan pendidikan formal seperti yang di sekolah kita ini, SMK Kesehatan Bina Tama. Berarti itu adalah menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang ada di masyarakat nanti, yaitu dengan kita adalah di pendidikan formal dulu, yaitu kita menimba ilmu dengan istilahnya yang mau jadi bidan, jadi perawat, jadi apoteker. Itu kan jadi dari sinilah kita akan menjadi tenaga-tenaga ahli di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan memperbaiki gizi penduduk, yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan tenaga kerja. Terus memberikan pelatihan keterampilan kepada para pencari kerja yang sedang mencari kerja. Terus yang terakhir adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Nah, selanjutnya adalah tujuan syarat-syarat keselamatan kerja, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah mengurangi memadamkan kebakaran, mencegah mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau menyelamatkan diri pada waktu kebakaran yang kejadian yang berbahaya. Terus memberikan pertolongan seperti apa? Pertolongan pada kecelakaan. Yang keenam adalah memberikan alat-alat perlindungan diri pada pekerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau penyebarluasan suhu, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja. Oke, itu dari sekian ya, maksudnya semuanya dari upaya sampai istilahnya jenis-jenis tenaga kerja. Makanya nanti silakan diulas lagi, dibaca lagi sedetail mungkin ya, untuk bisa memahami bab 5 seperti itu. Oke. Oke. Terima kasih buat hari ini, buat anak-anak kelas 11 perawatan dan farmasi. Terima kasih buat hari ini, gimana caranya kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini, dan semoga kalian tetap semangat, tetap menjaga kebersihan, tetap memperhatikan kebersihan lingkungan, PHBS ya, tetap jaga jarak, memakai masker, dan tetap istilahnya mencuci tangan dimanapun kalian berada. Oke, untuk kesimpulan hari ini, gimana caranya kita tetap istilahnya menjadi penerus ya, yang nantinya akan meneruskan saya mau kerja di mana, seperti itu. Tenaga kerja di Indonesia ini banyak sebenarnya, tapi kita harus tahu apa sih tenaga kerja itu dulu seperti apa, istilah-istilah tenaga kerja itu seperti apa. Jadi kita harus paham, ini loh angkatan kerja, ini loh kesempatan kerja, ini namanya tenaga kerja. Jadi kita harus tahu gitu. Dan kalian sebagai nanti penerusnya nanti, gimana caranya menetapkan saya harus kerja di mana setelah lulus nanti. Oke? Semoga kalian tetap istilahnya membaca lagi dengan referensi-referensi lain. Boleh nanti kalian boleh membaca buku referensi lain kecuali yang Erlangga ataupun BSE. Boleh untuk istilahnya menambah ilmu. Oke, nanti ada latihan soal, nanti modulnya silahkan kalian kerjakan. Nanti saya WA, insya Allah nanti gitu.
Oke, jangan lupa nanti absen ya, silahkan absen di kolom komentar, jangan lupa. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.